Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Konseling Dewasa dan Manula yang diampu oleh Ibu Rina Kurnia MPD. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang memahami perkembangan psikososial masa dewasa awal, madya, lanjut atau manula. Perkenalkan, saya Nurul Afifah yang akan memaparkan materi pertama dan ditemani oleh 3 rekan saya, yaitu Rizkiana Maldini yang akan memaparkan materi kedua, Zumrotunisa yang akan memaparkan materi ketiga, dan Anna Saumila Putri yang akan memaparkan materi keempat. Pengertian perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Menurut Erikson, perkembangan kepribadian seseorang berasal dari pengalaman sosial sepanjang hidupnya. Adapun psikososial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosionalnya. Dari katanya, istilah psikososial melibatkan aspek psikologis dan sosial. Contohnya, hubungan antara ketakutan yang dimiliki seseorang psikologis terhadap bagaimana cara ia berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya. Perkenalkan, nama saya Rizkiana Maldini, pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai masa perkembangan dalam masa dewasa awal. Masa dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju dewasa. Peralihan dari masa keterkaitan akan sesuatu menuju ke masa mandiri, baik secara segi ekonomi, merdeka dalam memilih hal yang menentukan keinginan diri, dan juga dalam menentukan pandangan yang lebih realistis. Menurut Harlock, rentang usia dewasa awal dimulai pada usia 18 sampai 40 tahun, yang berarti individu pada usia tersebut sedang berada di jenjang perkuliahan, bekerja maupun dalam pernikahan. Menurut Erikson, perkembangan psikososial pada masa dewasa awal meliputi yang pertama, perkembangan keintiman. Perkembangan keintiman pada masa dewasa awal sangat dipengaruhi oleh perkembangan identitas pada masa remaja akhir. Jika perkembangan identitas sehat, maka perkembangan keintiman pada masa dewasa awal dapat berjalan dengan baik. Erikson mendefinisikan keintiman adalah sebuah proses menemukan jati diri sendiri sekaligus peleburan diri sendiri dalam diri orang lain. Dan dalam keintiman membutuhkan komitmen terhadap orang lain. Individu pada masa dewasa awal akan mengeksplorasi hubungan secara personal dan siap berkomitmen dengan orang lain, baik pasangan, rekan kerja, maupun teman. Namun, apabila mengalami kekecewaan, individu tidak dapat menjalin hubungan dekat dengan orang lain, bahkan terisolasi. Inilah mengapa anak muda pada usia 18 sampai 25 tahun banyak yang menyendiri terlebih dahulu, karena mungkin mereka pernah mengalami kekecewaan terhadap pasangan yang sudah dipercayainya dengan sepenuh hati. Akhirnya dia menutup diri dari hubungan dengan lawan jenis, bahkan dari hubungan sekitar. Yang kedua, perkembangan generativitas. Perkembangan generativitas pada masa dewasa awal ditandai dengan beberapa karakteristik. Salah satunya seperti membuat komitmen kepada orang lain, mengembangkan hubungan dengan keluarga, membimbing orang lain, dan berkontribusi pada generasi berikutnya. Individu pada masa ini akan mengoptimalkan peran yang ada dalam dirinya dalam berbagai elemen kehidupan, baik dalam keluarga, karir, maupun bersosialisasi untuk memberikan kebermanfaatan. Sebaliknya, jika individu merasa dirinya tidak berguna dan merasa hal yang dilakukan tidak ada kebermanfaatan, maka akan mengalami stagnasi. Untuk itu, biasanya pada masa dewasa awal, orang-orang sedang dalam masa reproduktif, yang artinya banyak sekali kegiatan yang dirinya lakukan, baik itu dalam pekerjaan,
dalam membina rumah tangga maupun bersosialisasi dengan masyarakat. Selanjutnya ada perkembangan integritas. Perkembangan integritas pada masa dewasa awal adalah bagaimana individu dapat bertindak secara konsisten dengan tingkah lakunya dan dapat menerima segala kegagalan maupun keberhasilannya selama menjalani masa dewasa awal tanpa menyesalinya. Misalnya, seperti kehilangan pekerjaan karena di PHK. Individu tidak akan menyesalinya, tapi akan menerimanya dengan lapang dada dan mulai mencari pekerjaan yang baru. Karena dia yakin segala usaha yang telah dilakukannya adalah upaya terbaik dari dirinya untuk menjunjung tinggi masa depan yang lebih cerah. Untuk itu, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan psikososial pada masa dewasa madya. Dewasa madya sendiri adalah masa transisi di mana laki-laki dan perempuan meninggalkan ciri fisik dan perilaku pada masa dewasa awalnya, kemudian memasuki periode kehidupan dengan ciri fisik dan perilaku yang baru pada kehidupan selanjutnya. Dewasa madya awal ini, maksud saya dewasa madya ini berlangsung di usia 40-60 tahun. Lalu dewasa madya ini merupakan periode yang sangat panjang yang dialami oleh manusia selama di kehidupan. Sama halnya seperti pada dewasa awal, dewasa madya juga memiliki perkembangan psikososial dengan 3 bagian. Yang pertama yaitu perkembangan keintiman, di mana pada dewasa madya ini orang-orang telah siap untuk menyatukan identitasnya dengan orang lain. Individu juga mendambakan hubungan yang lebih intim, yang lebih akrab dengan dilandasi rasa persaudaraan. Selain itu, individu juga siap mengembangkan daya yang dibutuhkan untuk memenuhi komitmen meskipun mereka harus berkorban. Adapun sebuah penelitian menunjukkan bahwa jika hubungan intim mempunyai pengaruh besar untuk perkembangan individu, di mana individu yang memiliki tempat untuk berbagi ide, berbagi perasaan, berbagi cerita, berbagi masalah, itu akan merasa lebih bahagia dan sehat apabila dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki teman berbagi. Yang kedua yaitu ada perkembangan generativitas, di mana ciri utamanya adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan. Yang dihasilkan ini artinya keturunan, ide-ide, produk, dan sebagainya. Selain itu, ada pembentukan dan penetapan garis-garis pedoman untuk generasi selanjutnya. Adapun menurut hasil penelitian Bernard Nergarten dalam Desmita tahun 2006, orang dewasa madya adalah orang-orang yang mulai suka introspeksi diri dan banyak merenungkan tentang apa yang sebelumnya telah ia lakukan atau yang sebelumnya telah terjadi dalam dirinya. Yang ketiga ada perkembangan integritas, di mana integritas di sini adalah sebuah masa penerimaan diri sendiri, lalu mensyukuri nasib dan meminta orang tua dan mensyukuri atau mencintai orang tua sebagai alat keberadaannya di dunia. Apabila individu telah mencapai integritas, maka ia akan bersikap bijaksana dalam tingkah lakunya. Sedangkan jika gagal, ia akan berputus asa. Demikian penjelasan mengenai perkembangan psikososial pada dewasa madya. Saya lanjutkan kepada pemateri ketiga yang akan menjelaskan mengenai perkembangan psikososial usia lanjut. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Anna Somila Putri. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan memaparkan perkembangan psikososial masa dewasa lanjut atau manula.
Masa dewasa lanjut usia merupakan masa lanjutan ataupun masa dewasa akhir, yakni umur 60 tahun ke atas. Saat individu memasuki dewasa akhir, mulai terlihat gejala penurunan fisik dan juga psikologisnya. Perkembangan intelektual dalam lambatnya gerak motorik, pencarian makna hidup selanjutnya. Menurut Erikson, tahap dewasa akhir memasuki tahap integrity phase despair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikososialnya. Dengan semakin lanjut usia seseorang, secara berangsur-angsur ia mulai melepaskan diri dari kehidupan sosialnya. Karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya tersebut, keadaan ini mengakibatkan interaksi sosial para lansia menurun, baik secara kualitas maupun kuantitasnya, sehingga hal ini secara perlahan mengakibatkan terjadinya kehilangan dalam berbagai hal. Salah satunya yaitu kehilangan peran di tengah masyarakat, hambatan kontak fisik, dan berkurangnya komitmen. Menurut Erikson, perkembangan psikososial masa dewasa akhir ditandai dengan 3 gejala penting, yaitu keintiman, generativitas, dan juga integritas. Perkembangan keintiman itu yakni dapat diartikan sebagai suatu kemampuan memperhatikan orang lain dan membagi pengalaman dengan mereka. Orang-orang yang tidak dapat menjalin hubungan intim dengan orang lain akan terisolasi. Menurut Erikson, pembentukan hubungan intim ini merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh orang yang memasuki masa dewasa akhir. Yang kedua, ada perkembangan generativitas. Generativitas diartikan adalah tahap perkembangan psikososial ketujuh yang dialami individu selama masa pertengahan masa dewasa. Ketika seseorang mendekati usia dewasa akhir, pandangan mereka itu mengenai jarak kehidupan cenderung berubah. Mereka tidak lagi memandang kehidupan dalam pengertian waktu masa anak-anak, seperti cara anak muda memandang suatu kehidupan, tetapi mereka mulai memikirkan mengenai tahun yang tersisa untuk hidup. Pada masa ini, banyak orang yang membangun kembali kehidupan mereka dalam pengertian prioritas, menunjukkan apa yang penting untuk dilakukan dalam waktu yang masih tersisa. Yang terakhir ada perkembangan integritas. Integritas merupakan tahap perkembangan psikososial Erikson yang terakhir. Integritas itu paling tepat dilukiskan sebagai suatu keadaan yang dicapai seseorang setelah memelihara benda-benda, orang-orang, produk-produk, dan juga ide-ide, serta setelah berhasil melakukan penyesuaian diri dengan berbagai suatu keberhasilan dan juga kegagalan dalam kehidupannya. Lawan dari integritas adalah keputusan tertentu dalam menghadapi perubahan-perubahan siklus kehidupan individu terhadap kondisi-kondisi sosial, historis, ditambah dengan kefanaan atau kerusakan hidup menjelang ajal atau kematian. Cukup sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih juga atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.